Shalom. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Baiklah, hari ini kita mau memuji Tuhan dengan ibadah kita sekolah minggu. Apakah sudah siap semuanya? Baik. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan dan kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Berdoa, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah mulai titah pertama hingga titahnya yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9,
jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. minta pengampunan dosa kita. Sama-sama kita mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik anak-anak kami, sekarang ambil Alkitabnya. Kita akan membaca epistel untuk minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam buku Titus pasal 3 ayat 5 Perjanjian Baru. Titus pasal 3 ayat 5. Baik, kita sama-sama membacanya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi kita membacanya, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik, sekarang kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu adik-adik sekalian, ini walaupun ini bukan hari Minggu, tetapi kita beribadah. Mengapa? Karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Pasti adik-adik sekolah minggu masih ingat kan? Nah, untuk hari Minggu kita tetap ibadah seperti biasa live karena situasinya belum memungkinkan untuk kita beribadah di gereja. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Shalom. Kita bernyanyi kembali.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan bersyukur karena kami masih dapat mengikuti ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, meskipun perayaan ini kami lakukan dengan live, tapi kami bersuka cita karena Tuhan anugerahkan waktu dan kesehatan. Karenanya Tuhan, kuasai hati pikiran kami dan buka hati kami supaya kami boleh mendengar dengan sungguh, sehingga sukacita ini terus ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti hari ini sudah menunggu-nunggu kan? Sebab hari Minggu yang lalu sudah diumumkan kalau hari ini Kamis kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita baca dulu firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini ya. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal pertama dimulai dari ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Sudah? Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 hingga ayat ke-11. Sudah ya, Inang baca dari depan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, adik-adik sekalian, seperti yang sudah adik-adik tahu, kalau Tuhan Yesus mati tapi pada hari yang ketiga bangkit lagi, 40 hari lamanya berada di bumi di antara para muridnya.
Meskipun waktu itu murid-muridnya itu ada yang gak percaya loh waktu Yesus sudah bangkit. Ingat ndak ya namanya ya? Coba siapa yang ingat? Betul, Thomas. Apa dia bilang? Benar aja bangkitnya. Ku nggak percaya nih. Kalau tanganku ini nggak ku masukkan ke lambung bekas ditombak itu. Nah, ketika Yesus bangkit, Yesus datang pada Thomas. Thomas, nih lihat nih, sini tanganmu masukin sini. Nah, setelah itu Thomas percaya. Ya, Thomas percaya. Jadi 40 hari lamanya setelah bangkit itu ngapain aja tuh Yesusnya? Kan baru 40 hari kemudian naiknya. Ada banyak yang dilakukan Tuhan Yesus selama 40 hari. Di antaranya ialah bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya. Siapa tuh? Maria Magdalena, kan? Kemudian Yesus yang terangkat ke surga ini, nih masih ingat ya gambarnya? Beberapa waktu yang lalu kita sudah tunjukin, kan? Nah, lalu Yesus selama 40 hari itu dia melakukan ada banyak kebaikan. Ya, ada banyak kebaikan. Jadi begitu bangkit selama 40 hari tidak duduk tenang-tenang aja, ya. Nah, selama 40 hari ia menampakkan diri supaya satu, murid-murid percaya, tidak ada lagi yang bimbang seperti Thomas sebelum dia bertemu benar-benar dengan Yesus. Tuh bilang Yesus begini, nih Thomas nih masukin sini jarinya. Tidak lagi seperti itu. Nah, supaya murid-murid percaya dan mau. Nah, dan mau apa, Nang? Dan mau melakukan apa saja yang dipesankan oleh Yesus untuk mereka lakukan sebagai penerus kebaikan-kebaikan yang diajarkan Yesus itu apa? Banyak. Nah, kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Yesus, pesannya agar setiap yang mendengar warta mereka itu, pemberitaan mereka itu menjadi percaya kepada Yesus. Kalau hari Minggu yang lalu firman Tuhan katakan, ya, perkenalkanlah Injil kepada semua orang. Bukan berarti Injilnya dibawa kemana-mana, kan? Tapi melalui pola hidup kita, tingkah kita, bicara kita, orang tahu kalau kita sudah mendengar ajaran Yesus. Nah, apalagi ya yang dipesankan oleh Tuhan Yesus? Banyak, sayang, kan? Ketika Yesus terangkat ke surga, memang kita tidak menyaksikannya seperti ibu dan anak ini. Kita belum ada waktu itu. Tapi berkat murid-muridnya kita menjadi tahu sampai dengan saat ini benar-benar Yesus itu bangkit dan naik ke surga. Lalu ngapain dong, Nang? Yesus itu naik ke surga. Kenapa nggak lama-lama aja di bumi supaya kita sempat lihat? Begini, Yesus naik ke surga, dia akan kembali lagi nanti. Kapan tuh, Nang? Suatu saat. Lalu ngapain dong kalau harus datang juga? Ngapain pergi? Ngapain naik ke surga? Begini, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya dan setia sampai akhir hidupnya. Termasuk saya dong, Nang, anak-anak kecil. Iya. Sekolah minggu juga, Nang. Iya. Jadi
Kenapa Yesus harus naik ke surga, enggak tinggal aja lama-lama di bumi ini? Supaya kita lihat wajahnya seperti murid-muridnya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya dan tidak hanya percaya, tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidupnya. Percaya kepada Yesus, setia, tapi tidak cukup hanya percaya saja, Nang. Ya, enggak. Tidak cukup hanya percaya saja. Kita juga harus mau melakukan apa-apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Satu diantaranya tadi, ya, diantaranya kita mau percaya kalau Yesus suka menolong. Siapa saja Nang yang ditolong? Ya, siapa saja yang mau minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menolong orang yang bagaimana? Orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang memerlukan pertolongan, orang yang bagaimana lagi? Tuhan Yesus juga mau menolong orang yang ingin mendapatkan pertolongan teristimewa kalau dia adalah orang yang mempunyai keterbatasan dalam fisik. Nang, gimana tuh Nang? Kan dia ndak bisa ke gereja karena kakinya. Ada kan saudara-saudara kita yang lumpuh, ada kan saudara-saudara kita yang buta, ada juga saudara-saudara kita itu tangannya nggak sempurna. Itu Tuhan tolong juga, karena seperti itulah yang Tuhan tolong dengan istimewa. Apalagi kalau mereka memang benar-benar ingin mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Tuhan Yesus. Jadi kepada orang-orang seperti itu Tuhan sediakan tempat. Lalu kalau kita tidak setia, hanya Tuhan yang tahu apakah kita berkenan atau diperkenankan kelak di tempat yang sudah disediakan. Nah, coba Inang tanya anak-anak sekolah minggu ya. Ada suatu acara, misalnya di situ diumumkan akan datang artis terkenal. Terus kita kepingin lihat. Lalu panitia bilang, boleh datang tapi harus ada tiket. Kita lalu merengek sama papanya sama mamanya. Belikanlah tiketnya Pak ya. Tiket itu mahal loh. Biarlah ndak usah jajan juga selama seminggu ndak apa-apa. Yang penting dibelikan tiketnya ya. Pengen lihat artisnya. Lalu dibelikan tiket. Harapan kita apa? Harapan kita suatu saat pada hari hanya si artis akan muncul, kita sudah ada tempat, tidak akan ragu lagi. Karena apa? Karena Papa sudah beli tiket melalui sebuah perjuangan. Perjuanganmu apa? Rela nggak jajan seminggu, uangnya ditabung, pas seminggu diserahkan ke papanya. Ini Pak belikan tiketnya ya. Ada sebuah keyakinan kita akan mendapatkan tempat untuk bisa menyaksikan sang artis. Begitu juga Tuhan. Kita disediakan tempat di surga. Lalu siapa saja yang boleh ke situ? Ya, yang sudah pesan tempat. Caranya yaitu tadi beli tiket. Tiketnya apa Nang? Percaya Yesus dan lakukan apa yang Tuhan Yesus pesankan. Dan satu hal lagi, setia sampai akhir hidupmu.
Apa saja itu nang syaratnya lagi? Ya, lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dari mana kita tahu nang apa aja yang diajarkan Yesus tuh? Iya, kita bisa mengetahuinya dari Alkitab. Nang kan saya belum bisa baca, nang belum sekolah. Ada papanya, ada mamanya, ada abangnya, ada kakaknya. Di sekolah juga kan ada guru agamanya. Nah, karena itu mulailah kita dari sekarang untuk berjanji akan setia Kristus sampai akhir hayat, supaya kita dapat tempat yang disediakan oleh Yesus. Jangan sia-siakan kesempatannya. Kan Kak Riris tahu tuh ada lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya Kak Riris ya. Cuman itu Bang Amos, mainkan dulu lagunya sekali saja, sedikit. Hidup ini adalah kesempatan supaya kita ada tempat nanti. Nggak hilang tuh tempatnya yang udah kita pesan nanti ya. Yuk Kak Riris, dinyanyikan dulu Kak Riris. Kesempatan selama hidup supaya kita nanti mendapatkan tempat di tempat yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Jangan sampai orang lain yang mengambilnya ya. Kesempatan untuk menjadi berkat, supaya kita tetap mendapatkan hak kita dalam kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan hari ini di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan ini. Semuanya pasti ingin ke sana. Karena itu jadilah berkat bagi semua orang dan lakukanlah perintah Tuhan seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus melalui perbuatan kita sehari-hari. Menyenangkan orang juga itu berkat, menolong papa mama juga itu berkat. Kita akan bisa menjadi berkat kalau kita mau melakukan yang Tuhan perintahkan.
Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami rindu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang memerlukan di sekitar kami. Ada banyak saudara-saudara kami Tuhan yang tidak dapat mendengarkan firman-Mu oleh karena keterbatasan fisik mereka. Tuhan mengasihi mereka seperti juga Tuhan mengasihi kami. Karenanya Bapa, biarlah Tuhan pakai kami semua seperti murid-murid-Mu terdahulu untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
Shalom adik-adik, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setialah sampai akhir hidupmu supaya kita tetap mendapatkan tempat yang sudah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu ibadah live lagi. Horas.